Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Berjumpa kembali dengan saya Bejana ya, dalam pelayanan HDM, Healing and Deliverance Ministry, bulan Desember, bulan Natal. Puji Tuhan. Saudara, Rabu yang lalu saya akan bicara mengenai kesabaran iblis. Nah, Rabu ini saudara saya mau bicara mengenai kesabaran Yesus. Ya, iblis ya sabar. Tapi tujuannya ya, Rabu yang lalu sudah sampaikan tujuannya ya untuk menggagalkan. Pertama, mengenai rencana Allah itu, keselamatan ya. Tapi kan gagal. Nah, tapi di sana iblis tidak selesai, saudara. Menunggu waktu yang baik, kesempatan yang baik. Ya sekarang kan saya sampaikan, dia sudah gagal sama Yesus. Yesus sudah selesai kok, sudah selesai ya di atas kayu salib. Yesus sudah naik ke surga. Ya itu anak-anak Allah. Orang-orang percaya kita ini yang iblis sabar sekali menunggu kesempatan yang baik untuk menggagalkan kita masuk ke dalam surga. Tapi itu kan iblis kan negatif, ya itu tujuannya iblis, ya itu keinginannya iblis. Tapi kita mau lihat, ya kesabaran Yesus seperti apa sesuai dengan firman Allah. Ya kita lihat saudara-saudara di dalam 2 Petrus, ya 2 Petrus pasal 3. Kalau di sana saudara akan menemukan mulai ayat 1 itu judulnya itu hari Tuhan saudara. Kalau saudara membaca ya mulai ayat 1 sampai 16, tapi saya tidak baca semua ya. Saya baca beberapa ya, saya mulai dari ayat 4 ya, mulai ayat 3 saudara. Terus nanti saya lompat-lompat ya. Saudara baca semua saja baik. Ya, tapi saya tidak semua ini. Ini kesabaran Yesus, temanya. Demikian, saudara. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Sudah timbul belum ini? Pengejek-pengejek, saudara. Iya, emang sudah loh, saudara ya. Rasakan dah nih. Kadang-kala kita sendiri ya Tuhan tidak datang-datang. Bener enggak ini? Loh ini saudara-saudara. Ya, ada pengejek-pengejek semacam ini saudara. Terus saya lanjutkan ayat 4 ya. Kata mereka, loh ini loh, di manakah janji tentang kedatangannya itu loh ya. Tuhan Yesus mau datang, bertobatlah, kedatangan Tuhan sudah dekat. Tapi kan ini sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan ya. Dari dulu sampai sekarang. Nah, Tuhan Yesus nggak datang-datang gitu loh ya, kira-kira itu kan ya. Nah, ini loh saudara-saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya ini saudara? Udah ada yang tidak sabar, ada yang tidak tahan menghadapi kondisi dunia ini. Wah, macam-macam saudara ya. Wah, galau, gelisah. Terus saudara, selanjutnya saya mau ayat 8 seperti ini. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Yes. Ya, kalau saudara 1000 tahun, saya 1000 tahun dari kita, Tuhan Yesus cuma satu hari. Satu harinya Tuhan Yesus 1000 tahun dari nyaman. Ini yang membedakan, yang ini harus dicermati betul-betul. Ya, ini kan seringkali disampaikan saudara. Terus ayat 10 begini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Loh. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kiamat.
Hati-hati saudara-saudara. Tuhan Yesus datangnya sebetulnya tidak ada orang yang tahu, saudara. Kalau ini ada orang yang, wah itu udah berkali-kali ya, hari, tanggal, bulan, tahun itu bisa tahu. Ini tidak bisa. Seperti mencuri, nggak tahu, tidak ada yang tahu. Dah. Tanda-tandanya ya. Ini hati-hati saudara kalau ada yang seperti ini. Terus selanjutnya, setelah ayat 10 itu saya langsung ke ayat ini saudara. 13 ya, terus ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sabar ya. Langit, bumi baru. Ya, untuk yang sabar, setia kepada Tuhan Yesus. Sebab, ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kasih, sambil menantikan semuanya ini ya, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan? Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Tak bercacat dan tak perlu berusaha dengan diri sendiri nggak bisa. Roh Kudus. Saya selalu bilang Roh Kudus, saudara. Makanya kita itu butuh Roh Kudus. Terus sampai saat ini dan seterusnya. Penting itu saudara-saudara. Terus lanjutkan saudara-saudara. Ayat 15 begini. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepada menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kesabaran Yesus untuk saya dan saudara. Ya, saya beritahu, inti Natal itu sebetulnya ya, mengenai kelahiran Tuhan Yesus itu ada di ini loh saudara. Ya, di Injil Yohanes ya, pasal 3 ayat 16 kan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, Sang Nata, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Ini inti utamanya. Keselamatan kekal bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Wah, kesabaran Tuhan ini lihat saudara. Tujuannya apa? Kok Tuhan sabar begitu. Saudara membaca tadi, sudah saya baca di dalam 2 Petrus tadi ya, 2 Petrus pasal 3 tadi yang saya baca mulai ayat 3 dan seterusnya tadi itu. Ya, ini mau saya ulangi lagi. Ayat 9 itu begini saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Satu, Tuhan tidak lalai. Kalau Tuhan berjanji pasti digenapi. Percaya apa tidak? Kalau tidak percaya ya sudah repot. Ada yang tidak percaya saudara saat ini. Ya, akan janji Tuhan mengenai kedatangannya. Mengenai kerajaan surga, mengenai bumi dan langit yang baru. Tidak percaya mereka. Loh, sungguhan loh. Ada, itu di YouTube ada itu. Ya, yang waduh, sembrono sekali lah omongannya. Ya sudah, tidak apa-apa, terserah, kita buktikan saja nanti. Ya, nah maksudnya apa ini saudara? Tuhan ini dengan sabarnya, ya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, ada ya, tetapi Ia sabar terhadap kamu, terhadap saya dan saudara. Karena Ia mendaki supaya jangan ada yang binasa. Jangan ada yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Satu, Tuhan ingin dengan kesabarannya itu loh. Ini berbeda dengan kesabarannya iblis. Kalau iblis ingin semua manusia masuk neraka, ikuti dia, digagalkan.
Ya, keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita mau digagalkan oleh iblis dengan cara-caranya. Banyak cara. Salah satunya yang baru saya beritahu, DVD tempera, memecah belah, mengadu domba satu dengan yang lain. Loh, terjadi kok sekarang kok. Ya. Bukan hanya di dalam rumah tangga keluarga, tapi kepada siapa saja, kepada baik yang ada di dalam gedung gereja. Pendeta-pendeta juga diadu domba, tapi Yesus lain, saudara. Ingin semuanya itu selamat, tidak binasa. Tapi saudara, sambil menunggu dengan sabarnya ini, supaya saya dan saudara masuk di dalam kerajaannya. Siapa saja, ya, dia mengatakan, ia mendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang pertama berbalik dan bertobat. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang yang belum percaya itu, ya bisa. Supaya mereka bertobat, berbalik. Ya, datang kepada Yesus. Ya, dikatakan siapa yang percaya dan setia kepada Yesus Tuhan sampai mati, dia akan mendapatkan kerajaan surga. Itu diperkatakan kepada saya langsung pada tahun 2001 tanggal 13 April pagi subuh jam 3. Loh, kita buktikan saudara. Ini loh saudara-saudara, ya. Bagi siapa saja, pertama orang-orang yang belum percaya, tidak percaya, orang yang ragu-ragu. Itu jelas supaya mereka juga menjadi selamat, jangan sampai dijerumuskan oleh iblis. Iblis itu ya sabarnya ya 24 jam. Sama, Roh Kudus juga sama. Ini peperangan saudara saat-saat ini untuk mendapatkan roh kita manusia, merebut roh manusia. Sebab kalau daging ini kan tidak mewarisi apa-apa, saudara. Yang mewarisi kan roh. Roh ini penting sekali, roh manusia ini, saudara. Ya, ini harus diperhatikan. Supaya yang belum percaya, ini belum percaya dulu lah. Yang menolak, yang menyangkal, nah, semua masing-masing punya hak. Hati-hati, saudara. Saya juga menyampaikan ini berdasarkan bukan tercatat, tetapi dalam pengalaman, ya, pengalaman real. Ketika dia menyampaikan kepada saya pada saat itu, supaya percaya, setia, ada ketaatan di sana, saudara, kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita ini yang hidup satu-satunya. Dan firman Allah dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama lain selain nama Dia, Yesus, yang olehnya manusia dapat selamat. Pilihan saudara di bumi ini sekarang ini jangan ditunda-tunda. Itu bagi yang belum percaya dan tidak percaya. Tapi yang sudah percaya, tetapi hidupnya dikatakan masih hidup, sangat tercela hidupnya. Dengan segala kejahatan dunia diikuti, dengan segala hal menodai, ya, kepercayaannya kepada Yesus. Dan juga dikatakan yang munafik, gajah dibelangkoni katanya, bisa khotbah ra iso nglakoni. Nah, ini saudara-saudara, ini betul-betul bagi orang-orang yang sudah percaya tapi masih berjalan dalam hal-hal yang dunia. Main-main dengan okultisme,
main-main dengan kuasa gelap. Bagaimana mungkin terang dan gelap bisa bersatu? Mau gelap ya gelap, terang yang terang, saudara. Hati-hati, berbalik, bertobat kembali ke jalan Tuhan. Ini kesempatan, firman Tuhan mengatakan, kesempatan yang baik, yang benar. Tuhan dengan sabarnya menantikan itu, supaya kita semua masuk di dalam kerajaannya yang kekal. Tidak ada kebinasaan lagi, saudara. Ingat, iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia bekerja sama dengan dunia ini. Jangan diikuti, tapi kita mengikuti jalannya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain. Tapi dia sudah naik ke surga dan rohnya yang Maha Kudus, roh Bapa sendiri. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus itu datang. Roh Kudus untuk saya dan saudara menopang, menolong, mengingatkan, mengajarkan segala hal. Supaya kita ini benar-benar berjalan di jalannya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu saudara-saudara. Ini loh tujuannya, kesabarannya Yesus. Dengan kesabarannya iblis bertolak belakang, tidak sama jauh. Iblis negatif, Yesus positif. Iblis ingin menjerumuskan orang-orang dunia ini, orang-orang yang belum percaya maupun orang-orang yang sudah percaya, dicoba ditipu daya dengan caranya dia. 24 jam loh. Iblis sabar. Yesus juga sabar. Ya, saya sampaikan. Saya memberitakan. Ya, untuk semua yang mendengarkan ini. Ya, bukan aja di Alkitab tercatat, tapi dia sendiri, Yesus sendiri pernah ketika melawat saya bersyukur. Sebelum melayani dia bisa dilawat Tuhan begitu rupa. Sebagai bahan saya untuk saya melayani pekerjaan ini. Hanya dia. Yesus adalah Tuhan yang hidup, tidak ada yang lain. Dia dengan sabarnya menunggu, menanti siapa saja, semua. Termasuk saya yang mendengar. Pertama, kalau kita ada sesuatu yang tidak benar, kita berubah, berbalik, berjalan di dalam firman-Nya. Kalau belum mengenal, kenali dia. Saya sampaikan, saya saksi hidup yang sudah pernah dilawat oleh kemurahan dan kasih-Nya. Saya hanya orang biasa, bejana tanah liat saja. Tapi saya bersyukur, saya mendapatkan satu kehormatan yang luar biasa untuk bertemu dia dan dia menyampaikan pribadinya. Dia tidak menyampaikan yang macam-macam, saudara. Dia hanya menyampaikan dirinya sendiri, pribadinya. Dia adalah Tuhan yang hidup. Natal. Satu bukti. Karya Allah tidak akan gagal. Harus diteruskan kepada anak-anaknya orang-orang percaya. Dan bahkan belum orang yang percaya saya sampaikan. Ambil keputusan saat ini, dikatakan ini kesempatan yang baik. Saat kita masih ada di bumi ini, sebelum hari itu datang dan semua selesai. Dan itu kalau belum kita mengambil keputusan yang tepat, menyesal kemudian sudah tidak berguna. Sekarang ini kita ambil keputusan. Menerima atau menolak dia. Dan jangan yang menjadi orang munafik. Tetapi menjadi orang-orang yang betul-betul. Sungguh-sungguh termasuk saya. Bukan saudara saja yang diperingatkan, saya diperingatkan. Sebelum ajal menanti. Sebelum dipanggil pulang atau Tuhan datang kedua kali. Kita sudah bersiapkan seperti firman Tuhan beri contoh, 5 darah yang bijaksana.
Selalu siap dengan minyak yang ada. Kita harus siap bersama dengan Roh Kudus. Kita dimampukan. Kita jangan sombong-sombongan, kita kuat, kita bisa. Tidak bisa. Ini dunia, hati-hati. Banyak jebakan-jebakan iblis. Banyak rintangan-rintangan yang iblis pasang. Ranjau-ranjau yang iblis pasang. Tapi kita mau bersama dengan Roh Kudus. Supaya melawan, melewati semua. Dan kita akan sampai kepada pelabuhan. Di mana ada Bapa di sana. Di dalam kerajaan yang kekal. Surga yang mulia. Tidak ada tangisan, tidak ada ratapan, tidak ada duka cita, tidak ada yang seperti di dunia, di bumi ini tidak ada. Semua di sana penuh dengan sukacita. Kita hanya memuji, memuliakan Tuhan. Kita hanya menyembah Dia. Raja di atas segala raja. Tuhan kita Yesus Kristus ada di sana. Kita akan sampai di sana. Saat saudara dan saya tetap kokoh, teguh, setia, percaya, taat kepada Dia sampai selesai. Haleluya, puji Tuhan. Hanya Roh Kudus yang mampu untuk membawa saya dan saudara ke sana. Bersama Dia kita lewati dunia ini. Kita lawan segala tipu daya iblis. Macam-macam itu, saudara. Tapi kita tahu kita punya Tuhan yang hidup. Begitu sabar, saudara. Menantikan kita. Jangan saudara meremehkan ya. Kalau Tuhan tidak hadir datang, apa benar apa tidak? Oh tidak, datang pasti. Tuhan datang tidak memberitahukan kepada siapa-siapa. Hanya Bapa yang tahu. Akan datang dengan tiba-tiba. Ya, ada yang di kamar, ada yang di ladang, ada yang di pekerjaan, ada yang di pelayanan, ada di mana saja. Kita tidak tahu, Dia datang begitu. Dan selesai. Ada yang diangkat, tapi ada yang ditinggal. Mari saudara, kita mau yang diangkat. Bersama Roh Kudus bisa, mampu melalui semua itu. Haleluya. Mari saudara, saya pakai sarana, pakai minyak saudara. Ya, kalau ada minyak yang belum dikuduskan, minyak tanpa alkohol ya, Sekarang saya mau kuduskan dari tempat ini, biar Roh Kudus yang berembus. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, minyak yang belum dikuduskan, sekarang saya mau kuduskan supaya Roh Kudus bekerja. Haleluya, ada manfaat yang besar. Bukan karena minyaknya sekarang, karena itu minyak buatan manusia, tapi Roh Kudus bekerja sebenarnya. Urapkan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi. Saya sudah mengurapi saudara. Ada kebutuhan saudara-saudara. Tadi kalau ada saudara mulai ragu-ragu, yang sudah percaya, lalu hidupnya dalam dunia ini semau-maunya, tanpa menurut firman-Nya, berbuat sesuatu yang jahat, yang tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Mari, kembalilah. Saya kembali, saudara kembali. Kita semua saudara, kalau sudah melakukan sesuatu yang tidak sesuai, kembali. Firman Tuhan mengatakan gitu. Itu kesabaran Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk saudara saya. Roh Kudus membantu saudara dan saya. Mari berebus Roh Kudus. Tolong, kalau ada orang-orang, anak-anakmu yang mulai keluar dari jalanmu, lawat mereka, hembuskan Roh-Mu Tuhan, mampukan untuk mereka dengan sungguh kembali kepada Tuhan, kepada jalan yang benar, real firman Tuhan yang benar, dan Tuhan Yesus Kristus yang diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, kalau ada orang-orang yang belum percaya, biarlah hamba sampaikan ini Tuhan, sampai kepada mereka, dan mereka mulai mengambil keputusan, balik kembali kepada Tuhan, percaya, datang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan adalah satu-satunya Sang Penyelamat. Natal sebagai bukti hidup bahwa Dia pernah lahir untuk saya dan saudara. Haleluya. Mereka Tuhan datang, Tuhan pasti terima dengan tangan terbuka. Dan mereka semua dikatakan Tuhan,
seluruh umat manusia ini menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan mereka boleh menikmati hidup yang penuh dengan kekekalan. Haleluya. Hidup selama-lamanya, kekal di dalam kerajaan surga, tidak binasa. Itu katamu Tuhan, dan itu akan terjadi. Terima kasih Bapa. Hembusi dengan rohmu Tuhan. Hembuskan. Bahkan kalau ada yang sakit, Tuhan, Engkaulah Sang Penyembuh. Oleh rohmu yang Maha Kudus bekerja. Apapun sakitnya mereka, baik karena mereka itu sakit karena diganggu oleh kuasa jahat, atau mereka sakit karena virus-virus dunia ini, penyakit-penyakit yang ada dalam dunia ini, hamba tidak tahu, tapi Tuhan Engkau berdaulat sepenuh atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini saya alirkan kuasa Roh Kudus, berembuslah Roh Kudus. Segala penyakit apapun dalammu, dari tempat ini saya perintahkan keluar. Roh Kudus bekerja. Sembuh engkau, pulih apapun sakitmu, tanpa kecuali. Di mana saja engkau berada, saya beritahu, kalau engkau datang kepada Dia. Haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus berkata, engkau akan diberi kelegaan. Puji Tuhan. Haleluya. Sembuh sakitmu, pulih, rumah tangga keluarga dipulihkan, dipersatukan kembali. Tidak dipecah belah oleh iblis lagi. Tidak lagi ada dividen tempera di dalam rumah tangga keluargamu, karena itu pekerjaan iblis. Kau dipersatukan oleh karena Roh Kudus bekerja. Pemersatu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus itu, hembusi mereka Tuhan. Roh Kudus bekerja. Bisnis pekerjaanmu apapun engkau kerjakan. Baik engkau ada yang ekspor, import, atau pekerjaan yang kau kerjakan untuk di dalam ini, baik pertokoan, rumah makan, online, atau usaha apa saja. Usaha apa saja yang kau kerjakan, apotek, segala macam pekerjaan itu, hembusi Roh Kudus. Bukakan Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ini, ada ketaatan di dalamnya, ada terobosan yang ada ucapan syukur kepadamu, ada mujizat terjadi. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi baik, ada berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan bagi namamu. Ada banyak lagi Tuhan pergumulan hidup mereka dalam dunia ini. Dunia yang sudah semakin mendekati selesai. Semakin berat. Tetapi ada Engkau. Ada Sang Parakletos, Roh Kudus, Sang Penolong yang lain. Kata firman-Mu Tuhan, dan itu benar. Roh-Mu yang Maha Kudus itu bekerja atas umat-Mu dan mendatangkan kelegaan bagi mereka. Kebaikan bagi mereka. Tuntunan-Mu Tuhan, bimbingan-Mu Roh Kudus terus atas kami semua ini. Sampai kami mengakhiri perjalanan hidup kami sampai garis finish. Haleluya. Puji Tuhan. Hormat kemuliaan bagi namamu. Nama di atas segala nama. Nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, Sang Natal itu. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Soteria. Sampai berjumpa kembali secara Rabu yang akan datang ya. Nikmati bulan Desember ya, dengan segala sukacita Roh Kudus saudara. Haleluya. Amin ya.